Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Bisik di rumah? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali rasanya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dari Studio 2 ini, saya dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Bisik, Bincang Asik dengan tema Batik on Daily Outfit of Millennial Generation. Seperti yang kita ketahui ya Sobat, semakin hari fashion di Indonesia semakin berkembang pesat seiring berkembangnya zaman. Nah, berbicara tentang fashion, tentunya tidak akan pernah lepas dari yang namanya fashion designer. Nah, pada kali ini, Bisik Bincang Asik menghadirkan seorang tamu yang sangat luar biasa di bidang desainer. Beliau merupakan seorang fashion designer yang berasal dari kota Solo. Sebelum kita panggil narasumber, mari kita tonton VT-nya terlebih dahulu. Di episode kali ini, Bincang Asik kedatangan tamu yang spesial. Agus Nugroho, pemuda berprestasi dalam bidang fashion designer. Berbekal bakat yang selalu diasah, pemuda yang berasal dari kota Solo ini memberikan segudang prestasi. Tidak tanggung-tanggung, mulai dari kejuaraan hingga perhelatan event nasional pernah diikutinya. Tidak hanya itu saja, ia juga mengangkat batik sebagai identitasnya. Dengan mengangkat batik tulis sebagai masterpiece-nya, dapat membawa namanya hingga ke kancah nasional. Nah, pasti Sobat Bisik sudah penasaran bukan bagaimana seorang Agus Nugroho ini? Dan apa saja cerita inspiratif yang menarik darinya? Makanya, stay tune terus ya di Bisik Bincang Asik. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita panggilkan Mas Agus. Silakan duduk Mas. Oke, sebelum kita sapa narasumber kita kali ini, saya akan membuka sesi Q&A bagi teman-teman yang mau bertanya. Bisa langsung ke akun Instagram Bisik Official. Pertanyaan teman-teman akan saya bacakan nanti pada sesi Q&A. Gimana kabarnya Mas Agus? Dan apa aja sih kesibukan saat ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kesibukan kali ini kemarin terakhir habis jadi panitia inti di Solo Batik Fashion ke-13 tahun 2021. Tempatnya itu di Solo Paragon Mall. Pada kesibukan itu saya menjadi panitia inti dalam acara Solo Batik Fashion ke-13, yaitu acara Pemkot Surakarta, yaitu acara tahunan dari Pemkot. Jadi di acara tersebut pagelaran fashion show, pagelaran batik terbesar di Solo, dan diikuti oleh fashion designer dari luar Solo juga, ada yang dari Yogyakarta, Jawa Timur, Semarang, Sulawesi Tengah, dan sekitarnya. Mas. Wah, luar biasa sekali ya Mas. Nah, mungkin Mas bisa ceritakan kepada Sobat Bisik di rumah, karena mungkin Sobat Bisik penasaran nih, gimana cerita Mas, suka duka Mas menjadi panitia inti di kegiatan Pemkot Solo tersebut. Untuk Sobat Bisik di rumah atau Sobat Fashion yang ada di rumah, kali ini aku akan menceritakan pengalamanku mengenai Solo Batik Fashion tentunya. Solo Batik Fashion ke-13 kali ini mengangkat tema Luxury for the World, yaitu diartikan mengenai kemegahan batik. Jadi di Solo Batik Fashion kali ini tidak menggunakan bahan dari printing, soalnya printing itu bukan batik Mas. Jadi kita di Solo Batik Fashion ke-13 ini pure batik tulis. Untuk Solo Batik Fashion kali ini diikuti 49 desainer dari seluruh penjuru di Indonesia, terutamanya yang paling terjauh itu dari Sulawesi Mas kemarin. Dan juga diikuti oleh Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia. Itu dari Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk dari Surakarta itu ada Ikatan Perancang Busana Surakarta atau yang disebut IKA Persata.
Jadi untuk keseluruhan dari Solo Batik Fashion itu dari tahun demi tahun kan dulu awalnya ada batik printing masuk, Mas. Iya. Tetapi ditekankan sekali lagi untuk Solo Batik Fashion ke-13 kali ini tidak menggunakan batik printing. Dan untuk yang Solo Batik Fashion ini ada juga fashion show dari anak-anak juga. Iya. Anak-anak kecil, karena kita juga merespon atau mengapresiasi untuk model-model kecil untuk runway di atas panggung di Solo Batik Fashion. Untuk suka dukanya sih dari kita panitia tuh ya ada gimana ya Mas ya, sukanya kan kita bisa mendatangkan para desainer senior yang dari seluruh penjuru Indonesia ke panggung Solo Batik Fashion. Kalau dukanya itu kan ya mesti ada, Mas. Iya, Dari kita juga ada sih. Cukup segitu, Mas. Wow, keren juga ya Mas. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran nih, sejak kapan sih Mas Agus mulai menggeluti dunia fashion designer tersebut? Mungkin bisa Mas ceritakan kepada sobat Bisik semuanya. Oke, untuk sobat Bisik semuanya, saya menggeluti dunia fashion ini untuk pendidikan formal sih Mas, saya sudah mulai sejak SMK. Soalnya saya di SMK itu saya mengambil jurusan tata busana di SMK Negeri 9 Surakarta. Nah, itu untuk pendidikan formal Mas. Untuk non formalnya itu aku dari kecil. Soalnya bapak saya itu kan juga penjahit, jadi aku udah menggeluti mengenai dunia kain perkainan itu kan udah dari kecil. Ya berarti Tapi dari untuk- kecil emang udah dikenalkan. Ya, untuk pendidikan formalnya itu saya baru mulai dari jenjang SMK. Terus saya lulus dari SMK, saya melanjutkan ke perguruan tinggi di ISI Solo, jurusan desain mode batik, Mas. Gitu. Oh, berarti memang dari kecil Mas sudah dikenalkan dengan dunia fashion oleh keluarga ya? Iya, Mas. Oke, nah apa sih motivasi Mas Agus ini sehingga tergerak menjadi seorang desainer? Gini Mas, untuk sobat fashion dan sobat bisik yang ada di rumah, untuk motivasi saya Iya, itu benar. udah dari kecil Mas. Soalnya kan aku ingin melanjutkan bisnis dari orang tua sih Mas, dari kecil. Terus kan saya melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi untuk memperdalam ilmu saya mengenai fashion, khususnya mengenai batik, yaitu di ISI Surakarta, jurusan desain mode batik Mas. Kenapa saya memilih fashion designer? Karena fashion designer itu adalah seni mengenai pakaian. Yaitu seni saya itu tidak seni individualis bukan, tapi saya seninya itu mengarah ke pembisnis. Jadi aku mengarahnya ke pengusaha, bukan ke seni yang individualisme gitu sih. Gitu. Oke, berarti Mas memang mau melanjutkan usaha orang tua ya? Iya. Nah, kenapa sih Mas Agus memilih batik ini sebagai ciri khas dari Mas Agus? Karena gini Mas, kita sebagai Indonesia, karena batik itu udah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia, tentunya sebagai generasi muda atau generasi milenial, khususnya saya sendiri, karena batik itu sebagai budaya maupun warisan nenek moyang yang diwariskan oleh kita, yaitu tentunya anak muda, untuk dipakai, dilestarikan agar batik Indonesia itu tetap lestari dan mendunia dan tidak dicap oleh negara lain. Berarti ini merupakan salah satu cara dari Mas agar batik ini lestari Mas ya? Gitu. Nah, kan batik itu terkenalnya untuk acara formal Mas kan? Nah, bisa nggak sih batik itu dijadikan daily outfit kita? Bisa banget Mas, untuk sobat bisik yang ada di rumah maupun sobat fashion yang ada di rumah, batik itu biasanya kesannya itu formal, klasik, tua gitu ya untuk kalangan muda atau milenial. Tentunya itu tidak. Batik itu bisa dikreasikan menjadi busana atau pakaian sehari-hari maupun busana untuk milenial. Tergantung cara berpakaian atau cara penempatan dari si pemakainya aja sih Mas. Biasanya untuk generasi milenial itu sukanya itu warna-warna yang soft, yang jreng, yang cerah-cerah, dan motif-motifnya itu simpel-simpel sih Mas. Seperti nanti contohnya untuk yang
motifnya itu nggak terlalu rumit. Bisa batiknya itu dikombinasi dengan motif kayak huruf aja gitu, singkat-singkat gitu, yang simpel-simpel, dan warna-warnanya itu lebih ke jreng gitu Mas, nggak terlalu klasik banget gitu. Untuk sobat bisik atau sobat fashion, ini contohnya untuk karya-karya saya, terutama di bidang batik. Lah, ini Mas, untuk contohnya ini untuk acara evening gown untuk yang anak-anak milenial atau sekitar umur 18 tahun sampai 30 tahun gitu. Untuk acara pesta bisa menggunakan contoh busana dari ini Mas, dengan warna-warna klasik tetapi ada sentuhan modern, yaitu warna-warna pink. Itu warna-warna yang soft, kita yang cinta kasih gitu Mas. Wah, mohon maaf nih Sobat Bisik. Pembicaraan kita kali ini harus ditemani oleh hujan karena kita lagi di musim penghujan. Dan mohon maaf juga nih Mas Agus. Mau bagaimanapun hujan itu kan rahmat, gitu kan? Oh iya, nah mungkin pasti di setiap sebuah karya itu memiliki nilai filosofi kan Mas. Nah mungkin bisa Mas cerita ada filosofi apa di balik karya Mas ini? Untuk sobat bisik atau sobat fashion yang ada di rumah, saya akan menceritakan histori dari karya saya ini. Yang di sebelah kiri saya ini awalnya dulu saya mengadakan pagelaran evening gown di sebuah mall, dan evening gown ini terpilih menjadi juara 1 oleh PT Bembek dari Jepang, yang berada di Yogyakarta. Untuk cabangnya dari PT Bembek itu di Yogyakarta. Untuk direkturnya itu bernama Ibu Kuroda, Fitriani Kuroda. Evening gown rancangan saya ini terpilih menjadi juara 1 dan bisa mewakili kampus saya di Jogja Fashion Week di tahun 2020 kemarin. Saya bisa show pertama kali di Jogja Fashion Week. Selain rancangan ini, saya juga tahun 2018 kemarin itu pas Asian Games di Jakarta, saya juga terpilih menjadi membuat rancangan sportwear untuk atletik yang berada di PT Sritek. Nah, di sana saya juga fashion show di sana bersama Menteri Pemuda dan Olahraga itu, bersama teman-teman saya juga semuanya. Selain itu juga saya juga kemarin terakhir itu tahun 2021 saya show bersama para desainer senior di Boyolali. Terus yang terakhir banget ini yaitu saya menangani solo batik fashion, dari desain, dari keseluruhan panitia, dari semuanya itu saya yang menangani bersama tim. Itu sih Mas. Cuplikan dari prestasi saya. Luar biasa ya prestasi-prestasi Mas ini. Mungkin ada prestasi yang lain Mas? Untuk prestasi untuk fashion drawing atau fashion gambar itu kemarin saya mengirimkan fashion design di Jakarta Fashion Week, tetapi saya menjadi finalis saja Mas kemarin di sana. Tapi alhamdulillahnya di Jakarta Fashion Week kan itu seleksinya sangat ketat sih Mas. Iya benar. Saya sudah masuk di finalis itu, udah alhamdulillah luar senang biasa sih ya Mas gitu. Tapi semoga tahun depan bisa saya menjadi finalis di sana untuk show di Jakarta Fashion Week sih Mas. Cita-cita saya. Wow, luar biasa Mas prestasi Mas. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menjadi juara di tempat yang Mas inginkan. Amin Mas. Oke Sobat Bisik di rumah semuanya, sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Dan ternyata banyak banget Sobat Bisik yang bertanya melalui Instagram nih. Nah, jadi aku langsung bacain aja pertanyaan pertama dari @rodita_purnamadewi. Kasih tips atau saran dong Mas untuk tampil pede memakai batik. Mungkin bisa langsung dijawab Mas? Untuk tampil pede mengenakan batik itu tergantung dari si pemakainya itu tersebut. Untuk cara agar percaya diri itu sukai batik itu sendiri.
Jadi kalau kita sudah suka terhadap batik, kita akan mengalir saja percaya diri kita. Lalu untuk percaya diri, jangan menggunakan batik full, tapi dikombinasi menggunakan bahan polos. Itu sih Mas. Oke baik Mas, jadi langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua dari _Feb. Bagaimana cara mix and match batik ke outfit harian? Untuk cara mix and match-nya itu yang pertama, untuk yang atasan itu kalau dari atasan sudah menggunakan kombinasi batik, untuk yang bawahnya itu jangan menggunakan batik. Jadi untuk yang bawahan itu polosan aja. Kalau yang bawahan udah memakai kombinasi batik, yang atasnya itu polosan aja bisa, tetapi ada sentuhan sedikit batiknya gitu Mas. Untuk stylenya, untuk anak muda milenial itu bisa memakai atasan itu outer, untuk yang celananya itu bisa menggunakan celana yang sekarang itu kan melebar ke bawah atau seperti kayak jumpsuit, kayak yang style apa jenenge hurufnya itu H, style H itu kan lurus gitu Mas. Bisa melebar ke bawah itu juga bisa. Untuk cowok itu kan biasanya kebanyakan atas itu kan memakai kemeja. Jadi untuk yang para cowok itu jangan menggunakan motif atau batik full, tapi hanya bisa untuk dikombinasikan aja kayak potongan. Contoh ya, untuk anak-anak muda sekarang, untuk yang cowok itu bisa menggunakan potongan batik, itu bisa diletakkan di kombinasi seperti saku, untuk kombinasi sebelah gitu Mas. Gitu sih. Baik Mas. Jadi ini ada pertanyaan terakhir dari Eliezer Arta. Apakah batik itu hanya bisa digunakan saat ada acara formal saja Mas? Tentunya batik itu bisa dipakai di acara sehari-hari juga bisa Mas. Tergantung acara yang kita mau hadirin. Kalau untuk acara formal biasanya kan kita menggunakan batik lengan panjang sih Mas, maaf. Lengan panjang dengan motif-motif yang ada yang klasik, ada yang kreasi, ada yang motif-motif pesisiran seperti kayak pekalongan gitu, warna-warna yang ngejreng gitu. Kalau untuk sehari-hari bisa sih Mas untuk kombinasi, kan biasanya sekarang ada yang itu kaos batik itu kan ada Mas. Tetapi jangan printing ya Mas. Kalau batik itu menggunakan teknik tutup celup, menggunakan alat canting dan bahannya itu malam. Jadi untuk yang motif printing itu bukan batik sih Mas. Gitu aja sih. Nah Sobat Bisik, jadi batik itu nggak hanya bisa digunakan untuk kalangan orang tua aja, tetapi juga bisa digunakan untuk kaum milenial seperti kita ini. Nah, asalkan kita itu bisa memix and match batik tersebut. Nah, jadi buat sobat-sobat nggak usah malu nih untuk menggunakan batik dalam keseharian kita. Oke, baik. Memasuki segmen terakhir nih, Mas. Kita ada games dan gamesnya tebak gambar motif batik dan juga jelasin maknanya. Di sini ada 3 motif batik dan saya akan nunjukin yang pertama. Pertama ada ini. Untuk Sobat Bisik, untuk yang motif pertama itu motif kawung yang memiliki makna kesucian dalam motif kawung itu tersendiri. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini bisa Mas lihat dulu. Untuk yang motif kedua itu motif parang, yaitu melambangkan gelombang pasang laut itu yang artinya kan kekuatan dan ketangguhan.
Selanjutnya yang terakhir ya Mas. Oke. Ini dia. Kalau untuk yang motif terakhir ini motif teruntum, yaitu motif cinta kasih. Jadi, dalam kesimpulan talk show kali ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga akan batik yang kita punya ini. Sehingga kita bisa melestarikan batik dengan cara seperti yang Mas Agus lakukan. Dan juga kita jangan malu untuk menggunakan batik. Kenapa? Karena batik itu tidak hanya dipergunakan oleh orang tua saja dan tidak hanya digunakan untuk acara formal saja, melainkan bisa digunakan untuk keseharian kita, asalkan kita bisa memix and match batik tersebut. Tidak terasa, ternyata kita sudah di penghujung acara nih sobat. Dan terima kasih kepada Mas Agus yang udah menyempatkan waktunya dan juga berbagi ilmunya kepada kami semua ya. Dan saya Rida Gunawan pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.